Halo guys. Kami hari ini dari kelompok 8 akan melakukan observasi di Raja Sabut Tebak di Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Raja Sabut Tebak adalah suatu usaha yang telah melaksanakan ekspor lidi ke berbagai negara. Contohnya di negara Cina. Langsung aja kita ikutin keseruan kami hari ini. Halo guys. Oke, jadi kali ini kita sudah berada di tempat pembuatan sabuni. Oke, untuk yang pertama itu ada mungkin ini ya pembuatannya. Step yang pertama. Kemudian yang kedua ini penjemuran. Oke, untuk proses yang ketiga yaitu ada jahit dan finishing. Misalnya di bidang ekspor mungkin ada tips dari Bapak. Tipsnya tetap nomor satu itu menguasai barang yang akan dipromosikan. Kedua, ya menguasai public speaking yang bagus. Mungkin itu cukup, dua tok itu mungkin bagi saya cukup. Tidak lebih daripada itu. Anggap aja, jadi sekarang anggap aja situ punya uang, dia punya uang, saya juga punya uang. Sekolahnya tinggi, anggap aja sarjana 1 atau sarjana 2 dan seterusnya. Tapi dia tidak menguasai bidang. Anggap aja cari bayar di internet. Waduh, peluang Eropa berikat ini sekian ribu bahkan berjuta ton. Waduh, dari koko, dari produk turunan dari bidang kelapa, baik dari lidine ataupun arange ataupun hasil gulane, terus dan seterusnya dari pertanian di situ kan ada. Tapi di mana untuk mengetahui, untuk menguasai barang itu sebenarnya tidak mudah. Kayak gitu. Anggap aja saya akan ngambil ke berikan ataupun pertanian, mau ekspor kopi. Nah, kopi itu jenisnya kan banyak. Nah, kalau ditanya punyanya kopi apa, Arabica dan seterusnya, kopi yang Arabica tahunya gimana ya juga nggak tahu, kopi yang juga gimana ya kurang tahu. Ya mungkin fokus ke suatu macam dulu, tapi kuasai dulu. Saya jamin orang menguasai sebuah barang pasti akan mudah memperjualbelikan. Tapi orang tidak menguasai barang tidak akan bisa memperjualbelikan. Karena keyakinan orang dagang itu satu, harus menguasai. Kedua, ada yang jual pasti ada yang beli. Itu sudah cukup. Yang berdiri di tahun berapa Pak? Berdiri sih di tahun 2014. Berarti 10 tahun, berarti berdiri di tahun 2014. Iya. Untuk melakukan ekspornya di tahun berapa Pak? Tahun 2020. Berarti setelah berdiri 6 tahun Iya. baru bisa melakukan ekspor ya. Untuk mekanismenya ya Pak, berarti kan dari tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya
dibeli sama orang Makassar. Setelah itu orang Makassar yang melakukan ekspornya. Iya. Berarti Bapak sebagai Produsen ataupun ya produsen, terus yang ekspor ke Cina tadi ya Pak? Iya. Ke negara Cinanya ke negara Cina. orangnya ada di Makassar. Tapi untuk perizinannya Bapak sampai ke kabupaten, tingkat kabupaten. tingkat kabupaten untuk istilah perizinan mungkin di pelabuhan dan seterusnya selaku pelaku owner. Jadi saya sendiri itu tidak sampai ke pengurusan ataupun administratif sampai ke pelabuhan ataupun sampai pusat itu kan saya cuma sekedar lingkar kabupaten itu tempat domisilinya. Berarti kalau dokumen-dokumen yang disiapkan dari Bapak untuk melakukan ekspor itu kira-kira apa aja? Ya dari desa pertama ada istilah apa ya dalam atas sepengetahuan desa satu, kedua sepengetahuan aparat negara baik polisi, TNI, Polri, terus dari dinas pertanian dan dinas perindustrian sama dinas perdagangan itu masuknya cuma kayak gitu. Karena di dinas pertanian harus ada apa ya dulu ya, semacam verifikasi barang bahwa ini sesuai tidak mengandung hal-hal zat-zat berbahaya ya. Harus ada apa rekomendasinya itu ya. Untuk merekomendasikan barang itu harus masuk ke dinas pertanian dulu bahwa barang ini terkait ada pencemaran ataupun barang berkandungan zat-zat berbau kimia ataupun berbau zat-zat berbahaya sebenarnya kayak gitu. Untuk langkah awal melakukan ekspor, apakah Bapak itu menggunakan kayak promosi di media sosial atau apa? Ya kalau promosi jujur aja cuma sekedar ada di YouTube juga ada di ya terutama Google ya juga ada, mungkin di Facebook ya kadang-kadang. Tapi kalau sekarang malah jalan promosi. Berarti itu Dulu lah. Ya karena sekarang kan kayak gini. Dulu kan cari istilahnya langganan ataupun cari buyer ataupun cari ya istilah pengepul dan seterusnya lah. Nah, saya untuk caranya untuk bisa memasarkan barang kan harus gimana cara dengan promosi. Tapi kalau sekarang kan sudah ada istilahnya apa ya, langganan tertentu. Contoh saya bikin satu lidi hasilnya satu penumpang, itu kan ada penampung kan. Nah penampung itu masuk lagi ya ke korporasi semacamnya kayak gitu, ataupun ke pasar lokal baik pasar ya domestik maupun luar negeri sih kurang tahu, tapi kebanyakan ya rata-rata masih di sini-sini aja. berarti Tapi terutama ke Indomaret masuk. berarti udah ada yang ngambilin ke sini ya, tidak Iya. promosi lagi kita, tapi langganan para pelanggan yang berdatangan sendiri. Iya kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti keseruan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan see you.